Jadi, ketika MPASI diberikan sebelum waktunya, itu bisa mengancam nyawa karena dapat terjadi namanya intussusepsi atau invaginasi atau usus makan usus. Oke, yuk halo semuanya. Selamat datang di channel Dr. Nafai. Jangan lupa klik like, komen yang banyak, dan juga share ke teman-teman kamu ya, supaya bisa menjadi ceria untuk kita semua. Nah, kita akan bahas seputar kesehatan, edukasi, Jangan lupa subscribe ya, gaya hidup, supaya nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. serta tips kesehatan yang tentunya ringan dan mudah dipahami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo semuanya, gimana kabarnya? Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mungkin akan sedikit berbincang santai tentang ASI ya. Ini pasti udah nggak asing banget ya, yaitu air susu ibu. Nah, kenapa sih ASI itu penting banget dan kenapa sih kok bayi harus pakai ASI ya kan? Kenapa nggak pakai sufor aja gitu ya, susu formula? Atau kenapa kok bayi kok selama 6 bulan tuh 6 bulan ya itu harus menggunakan ASI eksklusif ya. Nanti kita akan bahas di sini. Jadi pokok bahasanya pertama ada kandungan dan manfaat ASI. Yang kedua itu ada kenapa sih harus menggunakan ASI eksklusif. Nah yang ketiga adalah dampak diberikan MPASI sebelum waktunya itu bahaya apa enggak sih. Dan yang keempat kita akan bahas tipsnya. Oke, yuk simak. Nah, yang pertama kita akan bahas kandungannya ya. Jadi secara umum yang namanya susu ya, baik itu manusia ataupun dari hewan ya seperti sapi ataupun kambing ya, tentu semuanya punya manfaat dan juga pasti mengandung zat yang dibutuhkan oleh bayinya gitu ya, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral ya. Berikutnya mikronutrien ya. Tapi di sini yang penting ya, yang khas ada pada manusia ya. Ketika seorang ibu baru punya anak, ketika baru lahir, ASI yang keluar tuh berwarna kuning ya, biasanya kuning keputihan gitu ya, disebut sebagai kolostrum. Nah berikutnya pada bagian protein yang terkandung dalam ASI itu ternyata mengandung seperti IgA, IgG, IgM sekretorik. Nah IgI ini adalah imunoglobulin ya, nanti kalau IgA berarti imunoglobulin A, IgG imunoglobulin G gitu ya. Nah, dia itu spesifik adalah zat imun ya yang diberikan dari ibu ke bayinya. Jadi si bayi ini kan belum punya imun yang kuat tuh. Nah, dari situlah dia akan diberikan oleh si ibu. Nah, seperti itu. Jadi dia nanti akan membantu memperkuat daya tahan si bayinya. Berikutnya ada namanya lisozim ya. Lisozim ini dia merupakan jenis enzim ya, yang mana dia itu fungsi untuk melindungi saluran cerna bayi ya dari bakteri E. coli atau mungkin salmonella gitu ya, atau bakteri-bakteri yang menyebabkan infeksi di pencernaan. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat lainnya ya. Nah, berikutnya kenapa sih kok bayi harus diberikan ASI dulu? Jadi yang pertama alasannya adalah pada bayi ini dia belum matang organ dan juga imunnya. Jadi dia itu belum punya enzim untuk mencerna. Beda sama kayak kita dewasa ya, itu udah bisa mencerna. Nah kalau pada bayi itu belum bisa. Alasan yang kedua adalah ASI itu praktis dan higienis ya. Bayangin, cuma tinggal dibuka, terus susuin aja gitu loh ya. Jadi nggak perlu bikin susu udek-udek gitu kan. Dan berikutnya dia juga higienis karena dia tersimpan dalam tubuh si ibu seperti itu. Yang ketiga, kandungannya itu dia bisa berubah-ubah guys, tergantung kondisi dari bayinya. Misalnya nih, si A itu punya bayi prematur, itu kandungan ASI-nya berbeda dengan ibu B yang mungkin bayinya itu dia nggak prematur. Makanya ya, yang menyusui itu sebaiknya adalah ibunya sendiri ya. Karena apa? Karena kandungan antar ibu itu berbeda tergantung dari kondisi bayinya. Ini bayi prematur nih, berarti kan otomatis lebih banyak butuh nutrisi tuh. Nah itu bagusnya disusui oleh ibunya sendiri karena ASI ini terprogram guys, dia cerdas, dia bisa mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan si bayinya gitu. Nah sekarang yang ketiga yaitu dampak diberikannya MPASI sebelum waktunya. Jadi ingat guys, selama 6 bulan itu sebaiknya minum murni dari ASI ya, atau air susu ibu. Jangan diberi tambahan yang lainnya dulu ya. Kecuali kalau memang ada gangguan saat menyusui atau ada indikasi ya, dan sebaiknya dikonsulkan ke dokter dulu. Nah, dampak yang pertama, karena si bayi ini belum memiliki organ pencernaan yang sempurna ya, belum punya enzim yang kuat, ya yang pertama dapat terjadi namanya itu gangguan pencernaan seperti mungkin diare,
atau mungkin dia itu sembelit ya, atau BAB-nya susah, atau lebih parah lagi nanti juga ada penyakitnya, kita bahas di belakang ya. Berikutnya yang kedua, ketika bayi usia kurang dari 6 bulan sudah dikenalkan dengan makanan lain selain ASI, takutnya si bayi ini justru malah akan terfokus dengan makanan yang baru. Dia jadi tidak minum ASI lagi secara optimal, padahal kandungan yang penting itu ada pada ASI. Ya, gitu guys. Dan yang ketiga, itu bisa mengganggu produksi ASI ya, karena ingat, ketika bayi itu menyusui ya, menghisap ke bagian putingnya ibu, itu akan memberikan stimulasi ya, stimulus untuk dikeluarkan namanya hormon prolaktin ya. Hormon inilah dia akan memproduksi ASI lebih banyak lagi. Bayangin kalau bayi dikasih makan MPASI sebelum waktunya, otomatis dia nggak efektif minumnya, hormonnya ini dia akan terhambat. Nah itulah kenapa mungkin ibu ketika menyusui kok nggak keluar ASInya gitu. Nah itu dapat dari situ juga. Nah berikutnya yang keempat, ini yang paling bahaya guys, yaitu dapat terjadi namanya penyakit, yaitu intussusepsi ya. Jadi ketika MPASI diberikan sebelum waktunya itu bisa mengancam nyawa, karena dapat terjadi namanya intussusepsi atau invaginasi atau usus makan usus gitu guys. Invaginasi ini dia adalah kondisi ketika ini kan usus tuh, usus itu kan dia mencerna makanan tuh, ada peristaltik kan. Kalau pada bayi kan dia belum kuat ya. Nah ketika ada makanan yang padat yang masuk ke situ, pencernaan nanti belum siap guys, dia nanti akan namanya hiperperistaltik, tapi dia itu nggak merata, sehingga dia nanti bisa memakan ususnya seperti itu. Nah seperti ini gambarannya. Jadi usus makan usus ya, namanya invaginasi. Nah kalau seperti ini udah repot guys, biasanya harus ditindakan ya, seperti operasi gitu. Nah, seperti apa gejalanya? Gejalanya adalah yang pertama, ketika dia itu makan, dia akan muntah si bayinya. Karena tadi ususnya ini menyumbat, ya, dia ada obstruksi. Ada BAB-nya itu warna kemerahan seperti darah ya. Namanya red currant jelly namanya. Dia nanti akan kemerahan seperti itu BAB-nya. Nah, berikutnya pada bagian perutnya ketika diraba, dia akan teraba seperti masa sosis memanjang gitu. Nah, ini juga mungkin agak cerita ya. Dulu saya pernah dapat kasus seperti itu. Jadi selain, mohon maaf ya, ini neneknya itu menyarankan diberikan ASI kepada bayinya ditambah MPASI, padahal belum 6 bulan. Ditambah lagi pada bagian perutnya dipijet guys. Nah ini arti juga. Jadi kalau pijet-pijet bayi sebaiknya pada bagian ya lengan, kaki aja ya, bagian otot, jangan bagian perutnya. Itu sampai harus dioperasi karena ususnya itu sekitar 20 cm itu membusuk guys. Dia masuk dan terlambat ditanganinya sehingga harus dipotong waktu itu, dan dibuatlah namanya itu stoma atau lubang di bagian sininya setelah sementara. Jadi ketika makan BAB lewatnya sini guys gitu. Jadi ingat, pada fitrahnya memang sudah sempurna banget tuh ASI itu, jadi diberikan aja nggak apa-apa selama 6 bulan ya efektifnya. Baru kalau ada masalah misalnya ya nggak keluar ASInya atau dan sebagainya, bisa diberikan susu formula tapi dengan konsultasi. Nah berikutnya adalah tipsnya. Tipsnya tuh gini, kalau mau menyusui bayi ya, pada bagian payudara kanan kiri ya, kalau mau menyusui silahkan susui dulu pada satu bagian payudara sampai dia itu kosong ya. Jadi yang pertama keluar itu namanya adalah formilk. Formilk itu dia yang encer, dia berguna untuk menghilangkan dehidrasi pada bayinya ya, karena dia cairan kan. Berikutnya yang kedua namanya hind milk. Hind milk ini dia banyak kandungan lemaknya. Inilah yang membuat si bayi menjadi gemuk ya. Jadi jangan satu kiri belum selesai ganti sebelah kanan. Ya dia nggak dapat hind milknya nanti, dia cuma dapatnya yang encernya doang. Dia emang nggak haus tapi dia agak lebih susah naik berat badannya gitu. Adalah posisi menyusui yang benar ya. Jadi sebaiknya menghadap ke ibu, dipangku seperti itu, dan juga pada bagian mulutnya pastikan menghisap puting ibu sampai ke bagian areola atau ke bagian gelap di sekitar putingnya. Tetaplah susukan walaupun ASI itu nggak keluar. Jadi selain melatih mulut bayi, dia juga akan merangsang hormon di bagian otak untuk mengeluarkan namanya prolaktin. Nah prolaktin inilah dia nanti akan membantu produksi ASI di keesokan harinya. Jadi dia akan lebih lancar lagi gitu. Nah ini tips yang agak juga nih ya, ini pesan dari guru saya juga. Jadi yang keempat ya, itu adalah ketika menyusui ya, sebaiknya jangan diganggu oleh bapaknya ya.
Mungkin bapaknya mohon maaf merokok gitu kan, takutnya pada bagian puting ibu itu bekas rokok si bapak dan sebagainya. Ya mungkin memang ada beberapa yang suka seperti itu, tapi sebaiknya kalaupun kepaksa gitu ya, ya dibasuh lagi bagian situ sebelum diberikan ke bayinya. Nah mungkin itu dulu ya, semoga bermanfaat, semoga para bunda yang menyusui ya, semoga bisa lancar ASI-nya dan juga eksklusif. Dan banyak kurang dari saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe teman-teman, supaya itu bisa bernilai jariah untuk kita semua. See you.